Ya, pengaruh sama yang dagang mah, ngaruh banget. Jadi orang kan banyak nggak main, banyak takut. Ya ngaruh banget sih. Ngaruh pedagang mah ya agak sepi. Nah, berarti semenjak dari hari Sabtu itu sampai sekarang untuk pendapatannya juga Nurun banget. Oh, turun banget ya. Nurun banget. Biasanya hari Minggu tuh ya lumayan. Selama bulan Februari ini, kasus COVID-19 di Lampung meningkat. 5 daerah kembali menerapkan PPKM level 3, yakni Bandar Lampung, Lampung Timur, Waikanan, Pesawaran, dan Lampung Utara. Data Dinas Kesehatan Lampung, sepanjang hari Selasa terdapat penambahan 1.014 pasien COVID-19 dengan akumulasi 59.542 orang, 3.886 pasien diantaranya meninggal dunia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan anak usia 6-11 tahun di Pringsewu Selasa pagi mengikuti vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi digelar di Madrasah Ibtidayah Pringsewu. Petugas menyiapkan 300 dosis vaksin jenis Sinovac. Selain itu juga disiapkan 100 dosis vaksin booster jenis AstraZeneca untuk orang tua murid dan warga sekitar sekolah. Percepatan vaksinasi digelar Polres bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pringsewu. Anak-anak antusias mengikuti vaksinasi dengan didampingi orang tuanya. Vaksinasi anak dan dewasa akan terus digalakkan sebagai upaya meminimalisir penyebaran Omikron. Ini kita laksanakan vaksinasi untuk anak yang 6 sampai dengan 11 tahun di MI Al-Fajar di Pringsewu. Untuk dosis 1 dan 2 ya untuk anak kita siapkan 300 dosis. Kemudian selain itu kita juga siapkan 100 dosis untuk AstraZeneca kepada orang tua para murid yang mungkin belum vaksin baik dosis 1 maupun dosis 2 ataupun dosis 3 atau booster. Data terakhir Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi tahap pertama di Lampung 87,77%. Vaksinasi tahap kedua 60,93% dan vaksinasi ketiga atau booster 2,14%. Stok vaksin di Lampung masih banyak, hampir 2 juta dosis. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tim Reskrim Polsek Pringsewu Kota Kabupaten Pringsewu Selasa siang menyegel salah satu ruangan di belakang rumah milik JM di Desa Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa. Ruangan diberi garis polisi terkait penyidikan kasus prostitusi yang dilakukan oleh tersangka JM. Tersangka ditangkap karena diduga sebagai muncikari. Tersangka menyediakan wanita dan tempat prostitusi di rumahnya. Tersangka mengaku mendapatkan imbalan Rp50.000 per transaksi. 200.000, sampean dapat berapa? 50. Dapat 50 dalam ini satu orang ya, satu laki-laki ya? Iya Pak. Di situ 2 orang ya? Iya. Terus sampean sudah ngasih uangnya ke Meli belum? Belum. Belum. Tapi sampean menerima dari lelaki itu berapa? 400, 2 orang itu ya? Iya. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat yang resah kegiatan prostitusi di rumah tersangka. Saat penyergapan, polisi mendapati seorang wanita yang diduga PSK. Di Sinair, terjadinya tindak pidana mucikari di Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, di rumah pelaku yang dilakukan oleh tersangka inisial J. Dengan cara tersangka inisial J menyediakan pekerja seks. Jadi bagi yang ingin membutuhkan layanan seks, inisial J ini siap menyediakan atau memberikan pelayanan tersebut. Polisi menyita 2 ponsel, kasur, spray, dan uang Rp400.000 sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal 296 KUHP tentang penyedia prostitusi dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan.
Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Wanita berinisial EW berusia 47 tahun warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin sore ditangkap polisi karena menganiaya anak kandungnya. Wanita ini juga ditangkap atas kasus dugaan eksploitasi anak. Tersangka memaksa buah hatinya yang masih berusia 10 tahun untuk mencari nafkah. Jika pulang tidak membawa uang, sang anak dianiaya. Penyiksaan terungkap setelah tersangka menganiaya korban dengan silet karena tidak bisa menyetor uang Rp200.000 dari hasil pengemis dan parkir di sebuah minimarket. Di mana pelakunya orang tua kandung atau ibu kandungnya sendiri berinisial EW. Tanpa pekerjaan, sehari-hari korban disuruh mencari uang dengan cara mengemis ataupun cara lain. Yang penting setiap hari harus mendapat atau membawa uang saat pulang. Korban didapat luka-luka baik yang baru maupun yang sudah mengering. Kemungkinan sudah sering terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut. Polisi menyita barang bukti 1 buah pisau dan sapu yang diduga digunakan tersangka menganiaya korban. Polisi juga akan membantu penyembuhan trauma korban yang kini berada di Rumah Aman Bandar Lampung. Tersangka dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.